dulu, Pak Pita. Begini, memang itu tujuan Oke, akhirnya. kita tahan dulu. Tapi optimis nggak, Prof. Alex, bahwa eh, forum atau Dewan Perdamaian Dunia yang notabene dibentuk oleh Presiden Donald Trump yang selalu menjadi pencetus perang itu akan mewujudkan keinginan utamanya negara Indonesia untuk perdamaian di Gaza? Ya, jawaban saya ada elemen di mana kita optimis, tapi ada elemen juga di mana kita harus berhati-hati karena ada tantangannya. Saya setuju dengan Pak Pitan tadi bahwa ini bukan suatu solusi yang ideal. Dan memang tidak ada yang ideal di dalam konflik, serumit konflik di Gaza ini. Tapi bahwasannya sekarang siklus kekerasan yang berlangsung begitu lama bisa dihentikan, itu harus disambut dulu. Gitu ya. Kalau saja ada satu solusi yang lebih baik atau forum yang lebih baik dari ini, mungkin kita akan memilih yang lain. Tapi kan ini yang sudah ada di depan mata, negara besar sudah ikut di dalamnya, gitu ya, Amerika Serikat. Didukung lagi oleh resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Gitu. Jadi legitimasinya itu sudah aman lah bagi negara yang terlibat di dalamnya. Dan saya melihat lagi bahwa apa yang diputuskan oleh Presiden Prabowo ini adalah satu pendekatan yang rasional dari perspektif Indonesianya. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita lihat elemen-elemen yang ada di dalam berbagai dokumen itu, setidaknya ada 3 hal nanti menuju kepada two state solution itu. Dan kelihatannya lebih komplit sekarang ini. Ya. Ketika kita bicara Palestina, kita bicara dulu dia sebagai nation. Jadi bukan Hamas saja, bukan Fatah saja, tapi the whole of Palestine. Ya. Keseluruhan Palestina, seluruh elemen di dalamnya, nation. Nah, ingat sejarah kita. Kita mulai dengan Sumpah Pemuda dulu, baru state di 17 Agustus tahun 45. Saya pikir proses yang sama juga. Ya, kalau kita memikirkan untuk two state solution menuju kepada negara Palestina ke depan itu, dia juga harus ada nation buildingnya. Dan di situ saya pikir Indonesia bisa berbagi banyak hal. Karena kita ini negara yang disorot oleh dunia mampu menangani kemajemukan kita. Dan saya pikir Indonesia bisa berbagi di situ bagaimana membentuk Palestina sebagai nation. Yang kita sebut sebagai itu nation building. Oke, itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua, ya, kalau dia mau menjadi negara, kalau tujuan kita, destinasi kita ke sana itu nanti harus ada juga aspek state building. Dari mana kita dapat elemen itu? Terlibatnya teknokrat Palestina di dalam dewan ini. Mereka ikut. Itu kan pelatihannya menuju kepada nanti state building. Oke. Kedua sudah, jadi nation building, state building, Palestina itu sudah dipersiapkan. Yang ketiga itu nanti adalah economic development. Di bawah proyek dari Trump ini. Dan tiga-tiganya itu Indonesia bisa memberikan kontribusi. Ya, kalau kita bisa sederhanakan nanti kekuatan yang ada di dalam itu kan, pertama Amerika. Ya, kepentingan Amerika. Dia pasti punya kepentingan. Israel punya kepentingan. Tentu juga Palestina juga punya kepentingan, tapi tidak masuk dalam BOP, Prof. Betul. Apakah cukup mampu ketika negara yang berharap peperangan akan berakhir, tapi tidak dilibatkan dalam pembicaraan kan perdamaian? Ya, betul. Tapi kan sudah dilibatkan teknokrat Palestina di dalamnya. Sudah cukup itu? Ya, saya pikir untuk tahap awal, tentu saja ini bukan satu final, ya, bahwasanya mereka tidak akan dilibatkan. Saya kira tidak demikian, ya. Oke, bentuk pelibatannya seperti apa kalau Palestina tidak diundang dan tidak melakukan tanda tangan sebagai keanggotaan dari BOP? Mas, kan ada transisi. Oke. Ya. Transisi itu, saya pikir semua sudah tahu, transisi itu menuju kepada two state solution nanti. Tapi natur dari resolusi konflik di dalam hubungan internasional itu, orang tidak akan mengungkapkan di awal semua secara eksplisit. Karena kalau dikemukakan secara eksplisit, perundingan itu buntu. Makanya kalau kita lihat teks itu ambiguity. Di mana-mana ada ambiguity. Itu by design. Karena kalau mereka terlalu eksplisit nanti nggak jadi. Jadi memang banyak yang fake, banyak yang ambigus, nggak apa-apa. Yang penting sekarang hentikan dulu kekerasan ini. Ada satu Udah dihentikan gencatan senjata tapi diulangi lagi, Prof.
Iya betul. Tahan Ya, dulu. Itu betul. Nanti Prof bisa tanggapi itu. Tapi saya ke Ya. Mbak Monik. Mbak Monik, banyak yang mempertanyakan legitimasi dari BOP ketimbang forum PBB yang selama ini memang sudah punya andil dalam melakukan perdamaian sejumlah negara yang konflik. Atau bahkan pasca Trump keluar, apakah ini juga bentuk bahwa PBB sudah tidak punya taji untuk melakukan itu sehingga Trump membentuk Dewan Perdamaian sendiri menurut Anda? Ya, kalau kita lihat selama ini, PBB ini adalah badan yang selalu justru mengeluarkan resolusi dari sisi Israel merugikan. Dan awal mula semuanya ini adalah dari resolusi PBB juga. Part mana yang merugikan? Satu saja. Ketika Israel, tanah perjanjian itu yang sudah dikasih oleh Inggris, mandat Inggris, diberikan kepada PBB dan PBB voting pada tahun 1947. Menghasilkan resolusi 181 membagi dua tanah itu untuk Yahudi dan Arab. Nah ini saja sudah merugikan. Harusnya kalau kembali kepada sejarah itu harusnya tanah untuk Israel semua. Jadi jelas kalau kita lihat dari sejarah udah dari 1947 ya. Oke, kalau kita bicara Nah, saat kalau ini, kita bicara saat ini adalah langkah terobosan yang menurut saya dicoba oleh Presiden Amerika Donald Trump. Dan kita harus sepakat bahwa ini adalah solusi yang paling baik di tengah-tengah perang yang terjadi di Gaza selama 3 tahun terakhir. Jadi dengan adanya gencatan senjata dulu nih, di Oktober 2025 ada 20 poin perdamaian. Nah 20 poin perdamaian itu sudah sangat detail dan bisa kita protes. Karena waktu itu Presiden Indonesia Pak Prabowo juga sudah ikut di Sharm el Sheikh, Mesir. Artinya apa? Kalau kita sekarang ada yang keberatan, itu terlambat sekali. Harusnya dari Oktober 2025. Bahkan tadi Pak Pitan bilang harusnya dari awal 2025 Indonesia mengambil inisiatif. Nah sekarang bagaimana cara memastikan Dewan Perdamaian Gaza ini betul-betul membawa perdamaian. Karena ada satu faktor yang sangat susah diterapkan, yakni bagaimana caranya mencopot persenjataan Hamas. Ini ada di klausul 20 poin perdamaian. Nah, untuk melucuti senjata Hamas, siapa yang akan melakukan? Pasukan Stabilitas Internasional harusnya melakukan ini. Namun sejauh ini pasukan Stabilitas Internasional sampai hari ini belum ada, belum dibentuk. Ya. Jadi kita kayak ngomongin sebuah badan yang ada isinya negara-negara yang luar biasa, namun aksinya kita harus mempertanyakan. Oke. Langkah konkretnya apa? Oke. Karena untuk membangun Gaza, syarat yang diminta Israel adalah Hamas dilucuti. Hamasnya tidak ada senjata dulu. Tidak bisa membangun jika masih ada teroris. Baik. Ini jelas. Baik, Mbak Monik, ketika gencatan senjata tahun lalu, sudah beberapa kali juga Israel melanggar klausul perdamaian, termasuk serangan yang setelah BOP ini dibentuk begitu ya. Kalau Israel masuk ke BOP yang memang notabene dibuat oleh Trump sebagai Dewan Perdamaian, apa yang kemudian akan dituju Israel sebenarnya? Harusnya tidak ada kekerasan, tidak ada konflik. Tentu. Namun masalahnya militan-militan Hamas, Jihad Islam itu masih ada di terowongan. Contohnya di terowongan di Rafah. Ini masih ada. Rafah Timur itu masih ada kelompok yang terperangkap di terowongan. Nah kemarin sekitar akhir Januari ini keluar. Mereka keluar dari terowongan. Ini tentu saja buat Israel mereka adalah musuh. Jadi jelas selama masih ada kelompok teror tidak akan ada damai. Ini yang menjadi tagline saya juga. Damai hanya bisa terwujud jika ada damai hanya bisa terwujud tanpa teroris. Baik, ya, apakah itu juga akan dibicarakan di BOP nanti? Tugas dari pasukan Stabilitas Internasional adalah melucuti
Oke. Senjata Hamas, membongkar terowongan, memastikan tidak ada senjata di Gaza. Dan saya bersyukur, terima kasih, karena TNI, Tentara Nasional Indonesia, akan bergabung bersama dengan pasukan stabilitas internasional ini. Jadi ini sebuah langkah positif yang juga menjadi ujian. Karena apa? Hamas sudah menyatakan tidak akan menyerahkan senjata. Nah, sejauh mana Indonesia yang dekat dengan Palestina, meski Palestina ada dua kutub ya, ada otoritas Palestina dengan Fatah dan ada Gaza dengan Hamasnya. Ini juga ujian buat Indonesia, bukti diplomasi Indonesia terhadap Palestina. Apakah mampu melakukan pendekatan sehingga betul-betul perdamaian itu tercipta? Baik, kita tahan dulu Mbak Monik. Saya mau ke Mas Iwan. Kalau kita bicara untung rugi, hitung-hitungan begitu, apakah itu juga yang menjadi bahasan Presiden saat bertemu para pimpinan ormas Islam sehingga mengubah pandangan mereka dari yang kontra menjadi pro? Apakah untungnya lebih besar daripada ruginya? Ya, kalau kita lihat penjelasan dan pernyataan dari beberapa pimpinan ormas yang keluar dari istana setelah kurang lebih 4 jam ya berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto, saya kira memang mereka sudah mendapatkan penjelasan yang komprehensif, penjelasan yang utuh, sehingga kemudian bahkan MUI sebelum itu kan dengan gamblang menolak. Betul. Tetapi setelah bertemu Presiden, setelah diberikan penjelasan mungkin, setelah berdiskusi panjang, bisa jadi di dalam juga berdebat. Jadi mungkin sudah mendapatkan penjelasan yang utuh dan pasti kalau bicara ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, para kiai, pasti bicara soal untung rugi. Kalau bahasa agamanya maslahat dan mudaratnya gitu. Ya. Jadi mungkin pertimbangan dari para ormas Islam ini adalah mungkin manfaatnya atau maslahatnya lebih besar. Tetapi kan memang sebelum ini banyak framing yang beredar di masyarakat itu bahwa forum yang dibentuk oleh Donald Trump ini, Presiden Amerika Serikat, BOP ini, sebenarnya hanya bahan untuk kemudian mengontrol, gitu. Kemudian untuk melegitimasi apa yang ingin dilakukan oleh Donald Trump dan Israel, itu yang beredar di luar. Kemudian yang membuat panas juga adalah bahwa Indonesia akan memberikan iuran $1 miliar. Dari mana tuh ya 1 miliar Ya, dolar? itu 17 triliun rupiah. Ya. Sementara di Indonesia sendiri masih menghadapi beberapa masalah, Itu terutama PR-nya rekonstruksi. Pak Purwa Sadewa lah ya. Ya, itu yang membuat panas juga. Yang membuat tambah panas lagi bahwa anggaran itu bisa jadi dari APBN. Nah, jadi banyak serangan-serangan politik, kritik-kritik yang luar biasa. Nah, itulah yang menurut saya memang langkah tepat yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, memberikan penjelasan langsung kepada para tokoh, perwakilan dari masyarakat lah. Nah, sehingga kemudian bisa diterima dengan baik. Yang lebih penting lagi, Indonesia ini kan sudah masuk dalam BOP ini. Perdebatan terkait soal penting atau tidak, saya kira harus lebih maju lagi terkait dengan bagaimana peran Indonesia di dalam. Tentu kan yang kita harapkan pemerintah Indonesia ini bukan hanya menjadi pengikut atau kelompok yang hanya melegitimasi ketua, tetapi benar-benar bisa mempengaruhi. Emang suara kita berpengaruh di BOP? Ya, sebagai negara kecil di tengah negara besar. negara kita negara yang besar. Oke, tapi dibanding Negara- Amerika, keputusan kebijakannya. Apalagi presiden kita kan Presiden Prabowo Subianto. Kita perlu menaruh harapan juga. Ya. Karena kan bagaimanapun seluruh rakyat Indonesia, bahkan kita tanya satu persatu, bahkan Presiden Prabowo Subianto dari awal sudah menyatakan akan tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Jadi saya kira apa yang telah dilakukan masuk dalam BOP ini harus bisa minimal kalau bisa berdebat terus sama Donald Trump. Siapa tahu Donald Trump bisa dapat hidayah. Dari dua rezim pemerintahannya Donald Trump memang ada perubahan. Selain dinilai sebagai pencetus perang, terus kemudian
ya dari sisi negatifnya Trump selama memimpin Amerika. Betul. Kemarin kan kalau kita lihat di PBB selalu walaupun sudah mayoritas negara memilih dan mengakui Palestina itu harus merdeka, tetapi selalu dihalangi oleh veto Amerika. Kemudian kita tahu kan Presiden Donald Trump ini adalah presiden yang selalu ingin merasa paling hebat. Kalau bisa perdamaian itu datang dari dia. Gitu. Jadi terbentuklah forum ini. Saya kira masuk ke forum ini juga, saya kira langkah yang memang ada untung ruginya tadi. Oke. Ruginya tadi adalah presiden dihujat, diprotes, dikritik, ya kan? Kemudian Baik, apakah rugi selanjutnya bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ini menjadi taruhannya Bapak-Bapak dan Mbak Monik? Tapi usai jeda kita akan bahas. Merah Putih segera kembali sesaat lagi.